bisa dengerin rekaman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, sehat semua? Siang, Pak. Sehat ya? Siang, Alhamdulillah. Ya, udah pada makan siang semua belum ya? Sudah, Pak. Ada yang sudah. Mas Krisna udah belum? Mas Ferry belum? Baik, adik-adik saya belum. Kalian jelas baru pesen GoFood saya nih. Baru tadi saya turun sebentar ambil pesanan tuh ada GoFood. Saya juga nggak berani ke warung jadi nih di GoFood kan aja. Meskipun agak mahal sedikit nggak apa-apa lah. Baik adik-adik, untuk sesi kali ini kita praktikumnya yang kemarin yang OS ini masih saya kasih kesempatan 3 pekan untuk bikin image Windows ya. Jadi untuk operating system di Windows itu image-nya barangkali masih agak lama, saya kasih kesempatan agak lama enggak apa-apa. Hingga 3 pekan ini, pekan kedua saya hitung nih, kedua, ketiga nanti depan, ini kita bahas database dulu, database dulu. Nah, ini karena database itu harus sudah di OS yang sudah kita akan pakai, karena nanti sebenarnya OS yang akan kita pakai for DOS pun sebenarnya bisa, tapi nanti ke depan mungkin kan kita lebih banyak pakai for Windows atau for Linux ya. Maka nanti yang database kita setelah saudara sedikit memahami instalasi, mungkin sudah banyak nih, sudah banyak memahami instalasi Windows. Sekarang memahami tentang praktikum atau pengelolaan database. Meskipun teorinya sama Pak Munsarif. Pak Munsarif apa Pak Sofwan? Yang database. Pak Sofwan yang database. Teorinya ya, siapa? Pak Sofwan ya? Pak Sofwan ya, baik. Ini Mbak Ari Hatin join, silahkan Mbak Ari Hatin selamat gabung. 9 orang tadi. Mbak Ari Hatin masuk, silahkan. Selamat gabung. Udah dengar suara saya ya? Baik, untuk sesi kali ini kita terkait dengan database, tapi juga nanti nambah pekerjaan praktikum saudara. Ya mudah-mudahan tidak jadi beban berat lah kalau dikerjakan multitasking, dikerjakan kan saudara sangat piawai untuk multitask ya, multitasking. Bisa sambil chatting, sambil pesen GoFood, sambil menggarap tugas, sambil nonton TV, sambil lihat Twitter, sambil lihat Instagram, sambil lihat WhatsApp, dan seterusnya. Jadi bisa multitasking, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu, terlebih-lebih mengerjakan tugas praktikum. Nah, ini karena tugas pokok profesionalitas kita. Untuk menjadi teman-teman jadi lebih profesional, ini di database itu betul-betul kunci pokoknya. Saudara kalau mau membuat sebuah sistem informasi, sebuah aplikasi itu database harus expert. Karena seluruh baik, adik-adik, tadi terkait, jadi untuk sekarang, jadi kita harus menguasai database, teori dan praktisnya. Sebenarnya sederhana sih. Nanti yang database yang dipakai, yang paling sudah expert itu pakai Oracle database, tapi sama aja teorinya. Teori dan praktiknya juga sama. Oracle itu juga SQL dari Oracle, cuma nanti yang kita pakai yang MySQL saja. Kalau saudara memahami database, itu insya Allah akan sangat-sangat menguasai untuk membuat berbagai aplikasi apapun. Baik, oleh karena itu kita coba upayakan, saudara berupaya untuk menjadi expert di database dan manajemen database. Baik, saya akan share materi saya. Mana ya, coba. Tadi web, sebentar, saya buka dulu webnya. Nah, ini sudah saya buka. Saya share dulu materinya. Share. Nah, baik, ini kita ke database ya. Nanti kan sama aja, nanti database dan OS. Saya juga tidak akan menumbang tindihkan tugas. Ini sambil mengerjakan nanti kita bagi-bagi waktu aja. Meskipun nanti kuliah pertemuannya kita gantian biar irit efisien komunikasi, maksud saya. Irit komunikasi tatap mukanya kita lebih irit. Jadi cukup seminggu sekali tatap muka, tapi untuk 2 mata kuliah. Itu ya, setuju ya?
Ya, untuk praktikum database ini, seperti ada beberapa teman kemarin sudah tanya, kita akan pakai ini, MySQL ya. Memberikan pengalaman praktik, tugas kita adalah memberikan pengalaman praktik. Kontrak kita sama seperti yang kemarin. Saudara akan berhak mendapatkan nilai A jika seluruh tugas dikerjakan dengan baik. Tugas dikerjakan ya. Saya itu kalau dikerjakan pasti memberikan nilai baik, tidak akan memberikan nilai jelek. Tapi kalau tidak ada tugasnya yang masuk, ya tidak ada nilai yang bisa saya berikan kan, seberapapun. Maka tugasnya saudara kerjakan sebisanya. Baik, itu nanti sesuai dengan kontrak kita kemarin di OS, juga di database juga sama. Jadi nanti dengan saya, saudara akan berhak mendapatkan nilai A jika tugasnya dikerjakan. Kemudian nanti ada kuis-kuis, berapalah kuis-kuis pasti akan ada saya berikan. Baik, ini kita akan memahami tentang SQL, struktur query language. Bahasa query, query itu question, pertanyaan-pertanyaan. Mau apa, siapa, di mana, berarti harus ada datanya, makanya database. Database itu terkait dengan bahasa-bahasa yang bertanya-tanya tentang apa, siapa, apa, di mana. Atau kalau misalnya data tentang kita aja, data-data mahasiswa, namanya siapa, nomor induknya siapa, tanggal lahirnya kapan, ya kan, di mana lahirnya, siapa bapaknya, mana alamatnya. Nah, itu kan tanya, query. Maka ya database adalah secara struktural bahasa yang ya bertanya secara struktur query language itu ya. Kemudian nanti kita akan pakai MySQL. MySQL adalah komponen utama database sejak lama. SQL, struktur query language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemeliharaan seleksi, memasukkan data, mengoperasikan data, dikerjakan dengan mudah, cepat, dan otomatis. Keadaan suatu sistem database dapat diketahui dari kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya. Ya, yang sederhana nih tadi saya aplikasikan GoFood itu kan database-nya apa? Pertama pengguna kita, saya kan sudah register tuh nama saya udah ada email saya, alamat saya, nomor telepon saya kan diregisterkan ke Gojek. Kemudian database apa lagi dalam GoFood? Database rumah makan, ya kan? Warung makan yang bisa dijual, yang menjual-jual lewat aplikasi. Warung makannya apa? Misalnya warung makan Bu Endut menjual ayam goreng, ayam geprek. Terus sop Pak Kentrung, itu kan database sudah masuk ke aplikasinya Gojek gitu, GoFood itu. Kemudian aplikasi database dari penjual itu kan juga ada alamatnya, ada kontaknya, ada siapa penanggung jawabnya, makanan apa aja yang dijual. Nah, itu kan tanya-tanya terus kan tentang itu. Nah, itu data-data yang tercatat di sistemnya itu. Kemudian database berikutnya apa? Database-nya tukang ojeknya. Kan sudah ada data tukang ojeknya. Yang ngirim-ngirim, antar-antar, beli-beli makanannya. Itu kan tukang ojeknya siapa, nomor motornya berapa, namanya siapa, emailnya berapa, nomor HP-nya berapa, kan gitu. Alamatnya mana, KTP-nya apa. Itu di database GoFood saja, itu sudah ada database itu. Database tukang ojek, database warung makan, termasuk alamatnya, termasuk harga makanannya, makanan yang dijualnya apa, kan gitu. Nah, kemudian database kita pelanggan pembeli. Nah, itu database, ya baik. Sudah maksud ya tentang database, saya pikir teorinya sudah dijelaskan oleh Pak Munsarif sebelumnya. Baik, kenapa kita pakai MySQL? Nah, ini kita baca aja ya. Ini sudah di sini ada semua. Kenapa pakai MySQL? Kenapa nggak pakai yang lain? Kalau database yang sederhana sebenarnya kalau untuk latihan-latihan, pakai Microsoft Access saja itu udah database. Untuk memahami database. Ntar ini ada yang mau masuk, siapa ya? Silahkan masuk. Nah, database. Database itu kenapa kita pakai SQL? Nah, database itu melakukan ini ya, kita baca ya. Database ini biasanya saat ini dalam melakukan pengolahan data kata kuncinya, membutuhkan suatu tool untuk mengelola data tersebut
sehingga datanya bisa dikelola dengan cepat dan baik. Baik, ini Mas Hisam, ada apa ya suaranya? Ada ayam berkokok ya, ada apa kayak? Baik, sesuai dengan keinginan. Sebenarnya di Excel juga bisa ngolah database kita. Nyorting database, manggil-manggil data, tapi kan di Excel nanti tidak bisa jadi aplikasi seperti GoFood, gitu kan. Database-nya di Excel. Mungkin awal-awal data Excel bisa komunikasi dengan database yang sekarang sudah digunakan. Kini MySQL memiliki fungsi yang lebih lengkap untuk manajemen database. Maka salah satu, kenapa kita pakai MySQL, jadi salah satunya adalah lengkap. Mampu mengolah ribuan data dengan cepat. Kalau Excel ribuan kan sudah kemana itu ya? Ini ada yang mau masuk lagi, Mbak Nadira keluar masuk ya. Keluar masuk Mbak Nadira, ada apa? Mungkin Pak sinyalnya. Baik. Itu salah satunya. Sejarahnya MySQL itu mulai tahun 79. Kamu belum lahir ya? Saya sudah SD. Kelas 4 ya? Kelas 5. Lupa. Udah SD di tahun 79, saudara lahirnya tahun 80 berapaan. Ini MySQL dikembangkan, kemudian selanjutnya tahun 94, dan sekarang, sampai sekarang nih MySQL resmi dirilis, dan sekarang sudah diakuisisi, digabung dengan Oracle. SQL dan MySQL sebenarnya sama. Kalau MySQL itu jadi untuk diri kita, jadi itu free access, open source. Sementara kalau yang SQL pakai Oracle, sama SQL yang Microsoft, SQL yang dipakai oleh Mac Group itu relatif mahal, berbayar dan mahal. Nah, kalau yang paling mudah untuk kita berlatihan-latihan dari awal, dan sekarang banyak sistem pun yang open itu tetap menggunakan MySQL atau database namanya MySQL, tapi tetap keluarganya MySQL. Tapi MySQL pun sudah keluarganya Oracle, sudah sama. Baik. Nah, kemudian MySQL itu sekarang sudah dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa program untuk membuat aplikasi, entah Python, Net, Java, seluruhnya. Yang simpel pakai PHP ini. Dan mendukung untuk operasi berbagai aplikasi. Dia dari Windows, dari Linux, dari Mac, gitu semua bisa menggunakan MySQL dengan mudah. Ada kekurangannya nih, katanya kata orang-orang nih, kalau untuk skala besar misalnya untuk database perbankan, itu kan sedunia koneksinya, database-nya, servernya, dan sebagainya kan. Untuk Google, mengelola Google kayaknya nggak MySQL deh. Mungkin dia pakai SQL dari Oracle, yang pengelola database yang terbesar di dunia adalah Oracle. Jadi hampir semua, kalau misalnya perbankan itu udah Oracle. Kalau untuk aplikasi-aplikasi kita ya pakai MySQL cukup. Baik. Nah, ini kan sekarang sudah diakuisisi oleh Oracle. Cara kerjanya sama MySQL, nanti sama dengan sistem-sistem database lainnya, nanti di client server, nanti database-nya kan, kalau database kan di server ya, nanti laptop kita jadi server database, nanti laptop kita untuk latihan jadi server database. Nanti kita akses aplikasi-aplikasi, membuat aplikasi-aplikasi sederhana, untuk form-form data sederhana, untuk memasukkan dan mengelola database. Nah, ini ada macam-macam perintahnya, nanti ada ini yang pokok yang harus dipahami betul. Pertama adalah DDL. Ini teman-teman informatika DDL harus sangat paham sekali. Data Definition Language, jadi bahasa untuk menyiapkan definisi-definisi. Itu ada 3, ada create, membuat, create tabel, create field, create, membuat perintah. Ada alter, alternatif, kemudian ada drop, menghapus, membuang, itu kan drop. Nah, ini membuat create sama alter sama drop. Kemudian ada DML. DML itu data manipulasi language. Jadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Pak Munsar tentang DML. DML itu yang paling pokok adalah update dan delete. Jadi memasukkan insert, jadi insert, select, memilih, update, mengedit, memperbaiki, delete, menghapus. Database. Atau juga tabel atau database
database-nya. Nanti ada database, ada tabel isinya field data. Kemudian data yang ketiga, data control linguist, DCL, data control linguist. Nah, DCL itu terkait dengan grant dan revoke untuk mengolah data yang lebih besar. Data control linguist untuk mengolah data yang lebih besar. Nah, itu 3 pokok ini adalah istilah-istilah penting dalam praktikum database. Yang pertama adalah DDL, Data Definition Language. Yang kedua DML, Data Manipulation Language. Yang ketiga DCL, Data Control Language. Nah, ini istilah-istilahnya, saudara, ini aja. DML itu mulai dari insert, DML itu insert, select, update, delete. Kalau DDL, create, alter, drop. Hanya 3 itu. Create, alter, drop. Kemudian kalau DCL, hanya 2 nih kayaknya. Grant dan revoke. Nah, itu aja bahasanya yang digunakan. Nanti yang lebih banyak untuk query-nya di select. Memilih apa, siapa, di mana. Jadi contoh saya memilih makanan GoFood, mau milih apa? Milih sop ayam, ya. Sop ayam Pak Kentrung. Nah, diklik sop ayam Pak Kentrung. Itu berarti kan di select-nya, perintahnya di program, select filenya sop ayam Pak Kentrung. Siapa yang beli? Fathur. Terus kan dia select lagi, harganya keluar berapa? Select. Harga yang sudah ada di database, harga berapa, ongkosnya berapa, jadi total berapa. Nanti di sini. Yang lebih banyak query-nya nanti di select. Baik, nah ini contoh pokok-pokok pengantar untuk database. Ini ada 14. Kalau di realnya ada 14 perintah mungkin yang akan kita praktikumkan mulai dari select distinct. Ini yang DML. Where di mana perintah-perintah or and not juga berlaku, nanti order by, jadi urutkan, ini untuk mengurutkan. Diurutkan mana? Urutkan termahal. Misalnya kan kalau kita nyari data makan tadi di Gojek kan, GoFood, urutkan termahal. Jadi order by harga. Nanti order by field-nya apa? Harga. Urutkan berdasarkan lokasi terdekat. Berarti order by jaraknya. Itu ngurutkan. Insert into berarti memasukkan, menyisipkan. Update, memperbaharui, ngedit, fill, feed, isi data. Misalnya ada perbaharuan harga di GoFood itu, harga sop ayam Pak Kentrung itu asalnya 20.000 jadi 25.000. Diedit, masuk aplikasinya untuk memerintahkan ngedit, disimpan, update. Nah, delete, menghapus. Nah, menghapus misalnya, ini Pak Kentrung sudah nggak jualan lagi di GoFood, di delete, ya delete database-nya Pak Kentrung. Udah nggak ada nanti di sistemnya. Gitu. Atau saudara sudah nggak langganan lagi Gojek, nggak ada, di delete username by Nizom misalnya, udah nanti Nizom nggak bisa beli lagi di GoFood, harus register lagi, nah, itu delete. Nah, kemudian min untuk mencari terpisah kayak di Excel ya, ini sama fungsi-fungsi untuk aplikasi database nanti berlaku sama dengan di Excel itu. Inner join menggabungkan, left join mengeluarkan data. Baik, itu perintah-perintah yang akan diaplikasikan, dipraktekkan dalam manajemen database yang di kuliah kita ini. Sementara itu, ada yang tanya, silakan. Saya stop dulu share. So, speaker yang mau tanya, silakan. Mbak Wanda mau tanya, boleh. Halo, Mbak Wanda. Halo, Pak. Ya, mau tanya, silakan. Ini 8 orang hadir, tidak apa-apa. Dari 16. Tapi maksud nggak yang saya cerita ya? Mas Nizom, halo Mas Nizom. Iya, Pak. Ya, gimana? Ada yang saya sampaikan kedengaran? Maksud apa enggak ya? Ya, kedengaran, Pak. Ya, baik. Mbak Nadira, halo Mbak Nadira. Halo Mbak Nadira. Di-unmute dulu mic-nya.
Mas Arif Wijayanto, halo. Mas Arif, halo. Ya Pak, halo Pak. Dengar ya, ada yang tanya? Belum Pak. Belum, Mbak Dina, Mbak Dina. Mbak Arihatin. Halo Mbak Arihatin, di unmute aja semua mic-nya. Boleh di unmute, unmute. Nah, unmute all. Saya unmute dari sini, tapi karena di sana dipencet mute, jadi nggak kedengaran. Halo, teman-teman, gimana yang saya sampaikan tadi? Jadi kita ini praktikum kita yang pekan ini. Kalau yang Windows jalan terus kemarin ya, nanti akan saya perpanjang lah itu untuk Windows itu. Kalau downloadnya lama dan sebagainya teman-teman. Tadi saya kalau pengen downloadnya cepat, kalau yang rumahnya dekat kampus, itu minta tolong ke kampus aja hubungi Pak. Kalau di kampus atas Pak, saya udah bilang ke Pak Wisnu, Japri Pak Wisnu bisa copy ke lab gitu. Bisa itu boleh, image-nya copy. Yang kemarin yang OS ya. Kalau yang ini, yang data ini juga harus download, tapi nggak banyak kok, sedikit nanti akan saya sampaikan tugas berikutnya. Pekan ini, 2 pekan ke depan. Jadi 2 pekan juga. Yang ini juga 2 pekan praktikumnya. Jadi yang praktikum Windows, saya kasih waktu 3 pekan. Yang praktikum awal untuk database, instalasi awal. Itu yang database, jadi intinya kita database-nya praktikumnya menggunakan MySQL. Nah, nanti saya akan share dulu materi sebentar lagi, lanjut ya. Untuk siang ini, saya minta teman-teman akses ini, quiz, latihan soalnya. Yang saya cerita tadi, tinggal dijawab aja, benar salah semua. No? Benar salah, benar salah, benar salah. Ini ada soalnya 10 aja, benar salah tinggal diklik. Nanti ya, teman-teman tolong diklik aja. Nanti untuk tutorial lengkap MySQL di sini sudah saya siapkan link semua dari awal sampai expert. Ini. Lengkap banget, Pak. Halo? Lengkap banget. Lengkap banget. Tinggal mau dipraktekkan apa enggak? Mau dipraktekkan. Saya lengkapi semua. Nanti kita praktekkan beberapa lah yang bisa. Tapi ini linknya bisa, saudara bisa belajar mandiri pun nanti insya Allah bisa, asal sudah kasih pengantar. Nah, sekarang ini yang tugas pekan ini sepekan ke depan, nanti pekan depan kita lihat. Nanti kalau memang masih belum, saya kasih waktu lagi. Tapi mudah-mudahan cepat selesai, nanti biar tugas selesai berikutnya dia jalan. Selanjutnya menginstal XAMPP aja, nih XAMPP ini untuk mengaktifkan database MySQL-nya di laptop masing-masing. Di komputer dan laptop yang digunakan. Kalau nggak punya laptop, ada deh komputer punya siapa deh. Yang diinstalkan kita bisa pakai. Nah, jadi tugasnya menginstalasi XAMPP di laptop masing-masing, sehingga nanti MySQL-nya bisa berjalan. Nanti bisa praktikum, gitu loh. Maksud ya? Untuk sore ini, siang ini, mengerjakan latihan soal aja di sini. Ini udah ada yang mengerjakan nih 2 orang, gitu kan? Sudah attempt, udah mulai kan? Hanya benar salah aja 10 soal. Dari semua yang saya cerita tadi dari awal, yang saya cerita di awal tadi itu cerita benar salah benar salah benar salah. Nah untuk pekan depan sampai pekan depan kita akan cek menginstal XAMPP di laptop masing-masing, di komputer masing-masing yang bisa digunakan untuk praktikum database. Kalau nggak punya sendiri laptopnya, ada laptop yang bisa dipakai, pinjem kayak punya siapa kayak minta izin lah, baikan dengan orang biar bisa dipinjem, bisa minjemin. Jangan tidak baikan dengan orang. Punya bapaknya kayak kakaknya, pamannya, adiknya, saudaranya, atau siapa. Atau ada yang sudah kerja di toko, pinjam di toko satu. Resepsionis. Baik, nanti saya akan cerita dulu tentang SAM. Kenapa pakai SAM? Nah, SAM, pengertian tentang SAM menurut para ahli. Nah, kita baca aja, istilah software mungkin terdengar asing di telinga kita, namun bagi kalian orang-orang informatika atau khusus, apalagi saudara nanti pasti jadi developer web, pasti sangat familiar dengan istilah ini. Nah, ini SAM, ini adalah aplikasi, tool, software untuk
mengelola database dan aplikasi-aplikasi berbasis web. Akan lebih simpel. Nah, nanti sangat connect dengan MySQL. Maka nanti kita pakai MySQL dan nanti aplikasi-aplikasinya di server Avast, web servernya Avast, kemudian PHP, MySQL. SAM. Singkatan dari apa ya? SAM. SAM ini disebut X, pertama X ya. X ini mewakili bahwa dia bisa beroperasi pada berbagai sistem operasi. Windows, Linux, macOS, Solaris, ya, beberapa aplikasi. DOS sekalipun bisa jalan. DOS, tapi agak susah masuknya. Tapi bisa. Ini SAM tuh di DOS juga bisa. Kemudian Apache itu web servernya, web service untuk bisa diakses lewat server. Di HTTP atau HTTPS nanti bisa jalan. Jadi nanti bisa diakses lewat browser. Itu karena ada Apache web servernya, web service-nya. Ini dan juga dia open source, artinya sangat mudah kita kelola, sangat mudah. Jadi istilahnya kita punya hak untuk menggunakannya tanpa harus izin kepada yang karena open itu, tanpa harus minta izin ke yang bikin, itu yang punya pabrik gitu kan. Kita boleh pakai open source. Kemudian M itu dari MySQL, jadi SQL database yang dikelola oleh kita sendiri. Nah, kemudian P ini PHP adalah untuk aplikasi-aplikasi interface-nya untuk memudahkan akses ke manajemen database-nya. Lebih mudah dibaca oleh para pengguna umum khususnya untuk aplikasi webnya. Dan P ini mewakili kata Perl, bahasa program untuk segala keperluan. Nah, ini nanti sistem operasinya bisa gunakan apa saja atau seluruhnya. Nah, unik semua nih sistem operasi. Yang kita praktekkan kan kemarin baru DOS, Windows, lainnya belum. Nah, Windows-nya juga masih ini ya, masih ada yang. Baik, ini ada yang mau masuk, Mbak Dandira mau keluar masuk. Fungsi SAM adalah sebagai server bagi diri sendiri untuk mengelola Apache HTTP server dan MySQL database-nya. Aplikasinya di PHP. Nah, ini. Kelebihannya adalah berjalan pada background sehingga tidak mengganggu aktivitas lainnya. Servis tetap berjalan, sistem di log off jika sebagai server. Jadi sistemnya di log off pun kalau udah dia berfungsi sebagai server, database-nya bisa jalan, aplikasi bisa jalan diakses dari komputer lain dari luar dari jaringan. Maka bisa jadi server. Kemudian nanti bagian pentingnya adalah ada htdocs, ada laman untuk PHP-nya, PHP MyAdmin-nya, kemudian kontrol panelnya. Nanti saudara harus bisa mengaktifkan kontrol panel ini sehingga Apache dan MySQL-nya jalan. Nah, setelah Apache dan MySQL-nya running di komputer kita, artinya laptop kita sudah siap untuk mengelola manajemen database. Artinya nanti laptop kita sudah jadi server. Sudah jadi server, database-nya bisa dikelola. Nah, baik, ini ada yang kata pentingnya ada Apache, ada MySQL, ada PHP. Nah, kalau ini Cascading itu untuk mengelola web bisa multitasking tadi itu, bisa HTML dan XHTML. Baik, itu nanti ini untuk sinkronisasinya bisa pakai Java, JavaScript, pakai Ajax, pakai apa aja. Nah, baik, itu yang tentang SAM. Nah, SAM ya, XAMPP. Nah, sudah paham ya, XAMPP ya, sedikit ya, nanti sambil jalan. Mungkin di teori-teori dari Pak dosen yang lain sudah dijelaskan. Ada 9 orang hadir, tidak apa-apa. Baik, saya akan sampaikan tugas tadi, tugasnya biar lebih detail. Tugasnya praktikumnya, instalasi mandiri XAMPP pada komputer Anda. Ini instalasinya. Sekarang sederhana aja. Pastikan laptop Anda itu dapat terinstall XAMPP-nya. Ya, pastikan. Bagaimana caranya? Saudara pasti pinter. Udah, silakan. Nanti yakinkan Apache dan MySQL-nya running. Nah, nanti coba ketik localhost di web. Localhost PHP MyAdmin. Sampai keluar seperti ini. Kalau sudah seperti ini, PHP MyAdmin jalan di laptop saudara, di browser, entah pakai Google Chrome atau Mozilla Firefox,
sudah diketik localhost my adminnya jalan. Contoh punya saya klik, jalan enggak? Nah, punya saya juga enggak jalan karena sum-nya, nah enggak jalan. Kalau seperti ini enggak jalan PHP karena saya belum jalankan sum-nya. Saya kontrol panel sum-nya saya buka. Saya runningkan sekarang, saya start Apache-nya sama, coba saya share dulu. Stop share, saya share lagi. Nih. Nah, ini saya sudah menjalankan kontrol panel Excel-nya sudah running nih. Kalau di stop berhenti tadi nggak jalan. Tapi kalau ini udah running. Coba saya stop share yang ini. Saya sekarang share lagi yang layar saya. Tadi localhost nggak jalan ya. Coba localhost saya jalankan sekarang. Mana sih? Mana yang localhost? Ah, ini. Localhost-nya saya enter lagi. Masih PHP myadmin. Coba tadi udah jalan. Localhost PHP myadmin. Harusnya udah jalan. Harus restart. Coba ada running. Bentar, kenapa belum jalan? PHP myadmin tadi mana? Saya yang jalankan di mana? Ah, nih. Udah running kan? Coba saya share. Ini benar nggak share ke sini? Coba. Saya stop share dulu, takut salah share. Nah, ini. Nah, setelah running, tadi, seperti yang di sini. Mana tadi ya? Yang di sistem. Mana toh tadi database. Oh, bukan yang ini ya, Pak. Yang ini dashboard. Bentar. Database. Di ini. Bukan yang ini. S1. Manajemen model basis data. Coba. Mana toh tadi mata kuliahnya mana? Mata kuliahnya praktikum basis data. Salah. Nah, ini klik. Nah, ini sudah running seperti ini. Ini running seperti ini, running Apache-nya udah running, MySQL-nya udah running. Kalau saya ketik localhost, myadmin data seperti ini. Nah, nanti kita akan praktik membuat database, create database, create tabel, create field. Ini di sini. Nanti sintaks database akan kita aplikasikan di localhost PHP myadmin. Jadi kalau di laptop saudara di browser localhost dan PHP myadmin-nya udah jalan, artinya laptop saudara sudah berfungsi sebagai server. Sudah bisa kita manajemen database di situ. Ya. Jelas ya, kira-kira. Teman-teman. Halo, coba dibuka, di-unmute semua. Di-unmute mic-nya, halo. Ya, Pak. Udah jelas belum? Halo. Judulnya saudara menginstal XAMPP di laptop masing-masing ya. Ya, jadi menginstal XAMPP di laptop atau komputer yang bisa saudara gunakan untuk praktikum. Sampai ada PHP myadmin-nya kalau sudah ciri-cirinya XAMPP sudah jalan, Apache dan MySQL-nya sudah running, saudara ketik localhost PHP myadmin di web browser, baik Mozilla ataupun di Google Chrome atau di browser lainnya, di IE juga bisa, di Internet Explorer juga bisa. Tadi kalau pakai apa lagi, browsernya apa aja, ya yang penting bisa. Diketik PHP myadmin tadi apa ya? Nggak ada, saya tulis di itu tadi di PHP myadmin, localhost PHP myadmin. Nya sudah jalan, localhost PHP myadmin itu artinya laptop kita sudah siap jadi server dan sudah bisa siap untuk praktikum database dengan saya. Jelas ya? Ada yang tanya boleh? Ada yang belum jelas? Kira-kira bagaimana, Mbak? Mbak? Kesulitannya apa? Mas, Mbak, bagaimana?
Di-unmute semua boleh. Ayo, biar denger. Kira-kira bagaimana kira-kira? Jelas atau belum? Minta tolong ada yang jawab. Di-unmute semua. Insya Allah sudah, Pak. Jelas ya? Baik. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. jelas. Alhamdulillah. Ya, baik. Kalau sudah jelas, dan ini kita biar nggak lama-lama, saya efektifkan waktunya. Jadi nanti di FT materinya sudah ada semua di situ, tugasnya juga sudah ada. Saya kasih sepekan. Pertama mungkin untuk mengganti pertemuan kita sebelumnya karena kita di awal kita OS dulu ya, OS dulu, maka kuis tadi latihan itu dikerjakan sebagai pengganti kuliah sebelum-sebelum dan teorinya, pendalaman teori dulu. Kemudian selanjutnya untuk praktikum awal adalah menyiapkan laptop saudara sehingga bisa mengelola database. Mengaktifkan SAM-nya sehingga laptop saudara jadi server. Nah, nanti kita mainan database-nya di server sendiri, di PHP MyAdmin-nya, di MySQL. Jelas ya? Baik, adik-adik, untuk sore ini, siang ini sampai sore ini, kalau sudah cukup, kita anggap cukup ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang ini. Sebelum diakhiri, ya, kalau ada yang mau tanya, boleh. Ayo, silakan. Pak, ini kerekam kan, Pak? Direkam ya. Udah, soalnya saya tadi cuma separuh doang. Separuh, ya. Separuh terus tadi apa? Makan dulu, apa kemana dulu? Udah, kuotanya habis tadi, Pak. Apa tidur dulu? Ya udah, Pak. Nggak tidur ya. Baik, jaringan ada yang putus nyambung, Mbak Nadira, enggak apa-apa. Nanti saya rekam, ini saya simpan. Baik ya, untuk kita akhiri session siang ini. Sudah jelas ya? Saya harap jelas untuk praktikum database-nya. Pertama sekarang menyiapkan dulu untuk bisa praktik database di laptop kita. Setelah siap, teman-teman bilang siap, pekan depan kita mulai bikin database, bikin tabel, ngatur field, nah dan seterusnya. Sesuai dengan yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Tutorialnya nanti akan saya kasih secara lengkap, asal mau belajar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.